percaya sama orang, saya sendiri ya, kalau mau percaya sama orang itu kan nggak bisa langsung percaya, meskipun dia baik sama saya, ngasih saya makanan, ngasih saya bantuan, langsung saya percaya kan nggak juga. Ada kalau dibantu orang apa langsung percaya, dia orang baik, itu analoginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dr. Enha di serial membahas LinkedIn bersama Om Eko Satrio. Oke, Kita akan sangat semangat. Wah, saking semangatnya Dr. Enha ini. Masya Allah. Oke, ini makin seru ini. Seri 3 ini Bagian ketiga. ya, Apa ini? bagian ketiga ya. Apa Bagian ketiga ya. Nilai jangka panjang LinkedIn yang sering diremehkan mahasiswa. Nah, Nilai jangka panjang LinkedIn yang sering diremehkan oleh mahasiswa. Judulnya itu ya. iya. Orang tuh pengennya instan. Nah, Ya. Instan itu ya memuaskan sesaat. Jadi ini saya sedikit ngomong yang lain ya. Seperti nah, spill adalah ya, Spill. untuk bagian 3 ini. apapun tuh orang tuh pengennya kalau punya masalah cepat selesai. Betul nggak? Ya, Kalau pengen berproses cepat sukses, ya. ya. Pengen kaya cepet. Pengen usaha cepat kaya, ya. Pengen cari jodoh cepat dapat. Ada perjuangan. Nah, Tidak asik gitu ya. justru itu poin yang pengen saya singgung. Sesuatu yang cepat itu kadang nggak ada sensasinya. Ya. Ini jawaban diplomatis. Jadi Ya ada hubungannya juga ini dengan ini. Jadi kita percaya sama orang, saya sendiri ya, kalau mau percaya sama orang itu kan nggak bisa langsung percaya, meskipun dia baik sama saya, ngasih saya makanan, ngasih saya bantuan, langsung saya percaya kan nggak juga. Ada kalau dibantu orang apa langsung percaya, dia orang baik, itu analoginya. Betul nggak dok? Ya. Dokter? Iya, artinya memang kita harus tabayun istilahnya ya. Tabayun itu apa ya? Bener nggak sih gitu ya? Orang yang membantu saya itu ikhlas, Tulus, tulus, mungkin. perlu. Ya, sama. Apalagi di dunia maya, Ya. gitu ya. Jadi kalau nilai jangka panjang ini yang sering diremehkan mahasiswa itu ya sebetulnya mungkin ya sebagian belum memahami Nah, ini tadi dengan apa yang tadi kita Belum ya, Pak, belum tahu. belum memahami. belum tahu ya. Bukan terus mahasiswa apa sih gitu ya. Emang gue Kayak tadi mikirin. kita sebut gitu kan ketika Anda dibantu orang itu juga kan langsung Iya. percaya kan, jangan-jangan dia ada Iya. ngomong. Yang jelas mungkin kata tepatnya nggak meremehkan ya. Mahasiswa mungkin kan yang kasus kadang ya. Belum merasakan atau mungkin belum punya akun sama sekali gitu ya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan pertama ini ya, mengapa manfaat LinkedIn sering tidak terasa sekarang? Artinya mungkin saat mahasiswa mungkin sudah baru sebulan atau bahkan baru sehari login di LinkedIn ya belum, atau mungkin yang ekstrim, aku udah 3 tahun di LinkedIn nggak terasa ya, atau nggak aku update. Nah, gimana ini? Jadi gini, manfaat link itu bersifat akumulatif, bukan sesuatu yang instan. Tadi seperti pembukaannya. Yang pembukaan tadi. Jadi manfaatnya akan terasa ketika sudah diakumulatif. Orang melihat sepak terjang kita. Ya, kita rutin nggak mengupdate tentang kita. Bukan kita menjual diri ya, tapi kita harus menunjukkan kita punya barang. Ini saya kasih ilustrasi lagi. Kita punya barang, ya, Dokter NH ya. Kita punya barang, hendak kita tawarkan. Siapa yang mau beli, teman-teman? Nggak ada yang mau beli kan? Iya. Karena nggak ditawari. Ya, itu nawarin pelan hari ini
minggu depan. Nah, itu bersifat akumulatif. Nah, menggunakan pendekatan itu, akhirnya orang tertarik. Pas butuh, pas ditawari akhirnya. Nah, sama. Ketika kita memposting, kita berkomentar, ya saya bilang di awal juga kan, saya membuat posting juga berkomentar. Bahkan sederhana paling lucu lagi, yang mungkin kadang tidak orang kadang tidak orang perhatikan, Dr. NH ya. Apa itu? Like. Nge-like aja, kalian mau nggak nge-like punya orang? Padahal nge-like nggak bayar. Anda mungkin baru pertama login, LinkedIn daftar gini-gini, pasti kan ada feed ya. Di home itu namanya feed gitu nyebutnya. Iya, feednya. Apa istilahnya? Sekedar Berita-berita orang lain kan muncul di home itu. iya. Itu setelah ada tombol like, Anda nge-like nggak? Feedback ya nanti. Akhirnya kan. ngasih feedback dengan bentuk like nggak? Iya. Kadang kita merasa Berat. ya masa berat. Padahal itu bentuk cara kita berkontribusi ya, di dalam LinkedIn gitu ya. Gitu ya. Kalau kita pikir amal yang sangat ringan tapi berjalan dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi itu aja, kita selesai kita ada sering butuh berapa AB gitu ya. Jadi hanya like ya, Dr. Ena ya, nge-like aja itu teman-teman sudah meninggalkan jejak. Ini orang sekarang gini, kita rutin nge-like setiap orang itu posting, orang itu akan simpati sama kita. Nah itu kan bentuk akumulatif. Setiap meninggalkan jejak. betul. Gitu ya. Setiap orang itu setiap saya posting, orang itu nge-like saya. Meskipun tidak kasih komentar, bagi saya sudah merasakan diapresiasi. Saya ada itu di Facebook itu ya. Salah satu contoh ya. Nah, gimana itu? Ya kalau saya update sesuatu di FB beranda itu kan, terus orang ini sering like aja, pernah komentar, tapi like, dan seringnya pertama orang ini. Oke. Itu kan sesuatu yang apa ya? Oh ini ngikutin saya ini. Iya. Iya. Begitu ya. Artinya seenggak tanpa kita dipaksa kan kita akhirnya jadi memikir orang itu kan. Iya. Berpikir positif kepada orang itu. Ini orang ini like terus ya. Bahkan kalau kita nge-post dia nggak like, kita yang cari-cari loh. Akhirnya kita buka profilnya. Penasaran. What happened? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sakit kan? Siapa orang ini? Gitu ya. Penasaran. Bahkan dia nge-like, nggak komen, dia nggak pernah komentarin saya. Misalnya komentarin Dr. NH, akhirnya malah Dr. NH yang membuka Japri DM ya. Kak, Mas, Mbak, Pak, Bu, bagaimana kabarnya? Hanya basa-basi kan? Akhirnya timbul seperti itu. Engagement, interaksi. Iya. Itu yang Awalnya kita malah berharap dia mengeluarkan kata apa, malah kita malah memulai duluan karena kita dibuat penasaran. ya, itu salah satu kebermanfaatan Kebermanfaatan. ya, di LinkedIn gitu ya. Ya. Nah, kemudian Sebentar, ini saya juga memberikan Ya. tambahan lagi, Dr. Eka. Jadi karena kita melakukan aktivitas yang rutin itu, nilainya itu baru terasa saat memasuki fase karir. dari kumulatif yang dilakukan di LinkedIn 1, 2, 3, 4 tahun mungkin ya, baru terasa. Jejaring profesional. Oke. Ya. Orang yang nge-like tadi, yang komentarin saya tadi, di postingan saya, membalas komentar saya, ya. Akhirnya ketika di circle saya butuh kandidat, saya bisa ngasih rekomendasi. Hanya karena apa? Dia sering nge-like saya, komentarin saya. Saya nggak butuh, saya nggak buka lowongan. Tapi tiba-tiba di circle saya, di jejaring profesional saya, ada yang butuh. Kita jadi pengen bantu. Oh iya. Padahal ini bukan dua orang ya, dua yang berbeda. Ini orang yang suka nge-like saya, komentar saya. Ini satu perusahaan yang tidak saling kenal, bahkan nggak pernah berinteraksi. Tapi melalui saya,
Karena ini orang tadi itu rutin, ya, kan nenek akumulatif kan. Kalau sekali lagi nggak merasa secara rekomendasi kan, Iya, iya. tapi karena tadi saya akumulasi lagi itu rutin, itu jadi di fase karir akan baru terasa. Jadi pada saat dia mahasiswa mungkin nggak mungkin mahasiswa ditawarin pekerjaan. Sambil mungkin iya ya. Iya. Mau nggak gitu ya. Tapi begitu dia sudah rutin selama 4 tahun, berjibaku sampai lulus, tiba-tiba pas sudah selesai, banyak tawaran masuk. Akibat aja itu tuh yang dibangun. Padahal belum mengirimkan CV, Iya. belum melamar. Tapi karena Anda mengupload postingan, alhamdulillah perjuangan 4 tahun saya yang telah berdarah-darah, dengan segala dramatisir Anda lah pokoknya. Itu membuat, Iya. jadi kita buka. Dan kemudian, ada hal-hal juga ini kesalahan umum mahasiswa adalah menggunakannya terlalu terlambat. Iya. Itu tadi yang di Baru lulus, bagian- baru bikin. bagian kedua tadi ya. Baru bikin, dia aktif bikin posting, konten, berharap langsung cepat, nggak bisa instan. Ya. Akumulatifnya bukan akumulatif, jadi akumulatif kan juga harus ada Iya. tangannya. Jadi value ya, value jangka panjang. Itu kenapa mengapa manfaat LinkedIn sering tidak terasa sekarang. Iya. Jadi karena harus ada fase Iya, akumulasi. jadi iya kaitannya dengan itu tadi. Nilai apa yang baru terasa tadi 3-4 tahun ke depan gitu ya. Tadi yang disampaikan Om Eko tadi ya. Iya, iya. Karena dengan tanpa membuat CV pun orang akan menawari ya, gitu ya. Mau nggak ya, gitu ya kerja di Betul. perusahaan dan sebagainya. Nah, itu tentunya ini akan memberikan dampak ya Iya. pada yang bersangkutan dalam ini mungkin mahasiswa ya, karena kita bahasnya mahasiswa ya. Nah, jadi kenapa atau mengapa ini ya LinkedIn ini disebut aset jangka panjang? Mengapa LinkedIn tadi disebut Aset jangka panjang. aset jangka panjang? Jadi begini, Dr. Enda. Jadi kita tahu profil itu kan tumbuh seiring waktu. Ya. Dan pengalaman itu kan nggak mungkin satu hari jadi pengalaman. Kan nggak mungkin tiba-tiba saya jadi CEO kecuali saya adalah pewaris. Iya. Pewaris Ada Tuhan. tahap, ya, ada tahap dari staff dulu, betul kan? Iya. Jadi mengapa LinkedIn disebut aset jangka panjang? Karena ketika dia melalui fase-fase tadi di perusahaannya, pengalamannya itu dia tumbuh, saya dari staff tahun sekian, sampai tahun sekian, naik jadi supervisor, naik jadi manager, naik jadi direktur. Dan ingat, Dr. NH, ketika kita menulis profil, langsung dirangkum dalam 1 hari kan berbeda ketika kita menulis saat itu. Misalkan nih, Iya. ini teman-teman ya, ketika nanti Anda sudah lulus Iya. kuliah, Anda sudah bekerja, Anda mulai dari staff dulu ya. Ketika Anda jadi staff, Anda tulis di profil itu, di pengalaman Anda ketik, saya dapat tugas ini. Tulis tugasnya, ditulis. Ya, saya kerjakan dengan penuh perjuangan, hasilnya saya dapat apa sih? Ditulis. Jadi selain memperbaiki itu, Dr. Ena, selain membuat postingan, dapat apresiasi, juga memperbaiki profilnya. Iya. Karena pihak recruiter ya atau HR itu sendiri yang kita pasti profilnya. Postingannya kan ada nomor sekian, Iya, itu terjadi itu. ya kan? Kan kadang nggak jeli ya, kecuali dia punya alat Ya. untuk analisis Jadi profil. ya wajar pertama adalah profil. Nah, ketika orang itu menulis profilnya dengan sangat detail, ini kemungkinan dibuat di saat itu. Iya, saat melamar. Apalagi ada experience-nya, ada pengalaman yang dirasakan sangat
apa ya, Banyak. sangat dalam dan berkesan. Hmm. Ketika bayangin jadi staff aja bisa nulis kesannya luar biasa. Kan di situ ada banyak itu deskripsi itu Dr. Enda. Nanti jadi supervisor juga sama, banyak kesannya gini. Wah ini orang pintar mengukur diri, pasti pintar bikin KPI, pasti juga selesai KPI-nya. Nah itu, jadi itu profil itu bertumbuh, makanya kasih timeline yang jelas, kasih diri yang panjang, tapi juga jangan terlalu panjang, tapi poin-poin penting. Jadi kemudian mengapa ini disebut aset jangka panjang juga ingat aset dalam bentuk jejak digital. Ya, tadi new oil. Ya kan? Jadi jejak digital itu sulit dibangun secara instan. Itulah kenapa kemarin ya, ini saya jadi teringat lagi kemarin itu teman-teman. Waktu kuliah umum di Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman. Saya sampai meminta mahasiswa, kamu posting tiap hari. Ini tricky ya, ini Ini ya. tricky. Jadi posting aja, entah kita posting foto, jangan dikasih caption dulu nggak apa-apa. Nanti pas lagi longgar liburan diperbaiki tuh. Oh, bisa ya. Bisa. Artinya Tapi kan tidak menipu bahwa pada saat itu memang saya lagi selfie pas ikut acara kuliah tamu, ngisi kuliah tamu apa? Ikut acara kuliah tamunya Pak Eko gitu kan, Om Eko gitu kan. Nah, itu saya ada jejak. Besok kampus ngadakan kuliah tamu apa lagi? Asal posting dulu aja. Di situ dituliskan, Dr. NH, pengalaman yang saya dapatkan ini. Nggak harus hari itu. Hari itu sibuk aja kita pengen dapat selfie dulu aja. Nah, nanti di lain hari dilengkapi. baru yang sebenarnya mungkin. Yang sebenarnya. Ya, oke. Nah, jadi nilai juga terus meningkat tanpa perlu diulang. Jadi itu mengapa ini disebutkan. Aset jangka panjang ya. Jadi jangan buat lagi. Cukup satu di LinkedIn saja. Ini saya bukan promosi tentang LinkedIn ya, tapi saya karena care kepada Anda, jangan sampai kita melakukan pekerjaan yang berulang, menulis profil-profil. Dan perlu diketahui, memang Om Eko tidak ada saham di LinkedIn. Betul sekali, tapi saya didoakan bisa beli saham ya, alhamdulillah. Memangnya Oke. teman-teman ya. Ya, jadi memang kesimpulannya di bagian ketiga ini Iya. banyak peluang datang ya dari relasi lama yang tentunya yang terawat. Nah itu tentunya yang tadi jangka panjang itu di situ, gitu Mas. Oke. Jadi saya nambah sedikit saja, Oke, ya. Dr. NH ya. Jadi sampai kapanpun saya yakin pasti akan orang memiliki mindset yang sama seperti ini. Jadi nilai jangka panjang ini seringkali diremehkan oleh mahasiswa. Nah maka dari itu bagi teman-teman yang sudah nonton podcastnya Dr. NH ini, NH podcast ini, tolong dibagikan kepada teman-temannya biar Oke. terbuka wawasannya dan itu menjadi amal jariah Anda. Amin. Nah, betul nggak itu? Luar biasa. Luar biasa. Ini ribuan anjuran sama Om Eko Satrio di NH Podcast. Terus ya stay tune ya di manapun berada. Terima kasih sudah menyaksikan atau menonton serial ya. Bagian ketiga ini. Bagian ketiga sama Om Eko Satrio. Terima kasih Om Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Oke.